Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zulfian yang kami hormati, Ya, Alhamdulillah kita hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa. Insya Allah kita nanti akan berbincang. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, kami sampaikan, dan beberapa hal yang sifatnya butuh penjelasan ke masyarakat kita. ya, Karena selama ini Bapak ada menyampaikan bahwasanya Kota Solo itu sebagai kota beras, kota serambi Madinah. ya, Kota ini berkah oleh Allah, yang umumnya statement Bapak itu melandaskan dasar pemikirannya kepada dasar-dasar yang sifatnya ilahiyah dan Qurani. ya. Kami ingin butuh penjelasan yang lebih jelas kenapa kira-kira selalu Bapak membuat statement yang seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Buya Mama Muda, Wakil Ketua MUI Kota Solo ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Ketua Umum Dewan Dakwah. Dewan Dakwah ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu dan berbincang tentang persoalan yang dia tanyakan tadi, tentang salah satunya adalah konsep kota beras serambi Madinah. Pertama memang alhamdulillah ya, kita terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh lembaga-lembaga masyarakatan yang ada di Kota Solo ini. Ketika konsep kota beras serambi Madinah ini kita gulirkan, masyarakat sangat antusias dan sangat mendukung sekali, sehingga semuanya kita bergerak mengatakan kota beras serambi Madinah. Ini adalah sebuah konsepsi kota masyarakat yang dibangun di masa Rasulullah SAW, di mana pada waktu itu masyarakat plural, tapi bersatu membangun kota Madinah yang sebelumnya bernama Yastrib. Nah, ada satu hal yang menjadi ciri khas utama pada waktu itu adalah prinsip keilahian, ya, yang dimana masyarakat pada itu dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini juga yang ingin kita jadikan fundamental membangun Kota Solo ini, ya, dengan landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yakin dan percaya karena itu adalah hal yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas syama'i wal ardh. Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu, memang persoalan iman dan takwa ini merupakan hal yang tidak harus kita wujudkan. Ini merupakan ya, ketika nanti bagaimana di Solo ini ada pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, akhirnya menjadi keluarga yang beriman dan bertakwa, menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa, akhirnya penduduk seluruh kota ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang diperintahkan Allah dilaksanakan, yang dilarang Allah dia jauhi, sehingga apa yang kita inginkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu akan terwujud di Kota Solo ini. Ya. Dari dulu sering mendengar Pak Haji Zulfian itu menyampaikan bahwasanya dengan menjalankan syariat agama secara baik, secara kafah, maka insya Allah kemiskinan akan bisa kita hilangkan di Kota Solo ini. Ya, Ya. Itu dia. Saya ingat masih jadi wakil wali kota lagi dahulu. Ya. Kemudian muncul program Malam Bina Iman dan Takwa untuk para pelajar SMP dan SMA. Ya. Kemudian bergulir lagi tadi tentang Solo Serambi Madinah. Ya. Tapi ketika di prodi kedua ini ada semacam beberapa kekecewaan masyarakat gitu. Iya. Karena Pak Zulfian sebagai seorang mantan sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia Kota Solo. Iya. Dan orang yang sangat dekat dengan masjid, dianggap tidak komitmen gitu, tidak sepenuh hati untuk memberantas kemaksiatan yang ada di Kota Solo ini, seolah-olah hal-hal yang sifatnya selama ini Islami menjadi hal-hal yang hilang
dengan kenyataan ini dianggap masyarakat membiarkan kafe yang di sana kemungkinan ada maksiat. Kira-kira kami butuh penjelasan ini Pak, sehingga masyarakat tahu gitu, bagaimana komitmen Bapak terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat ini. Terima kasih Bu ya. Bahwa memang apa yang disampaikan tadi itu kita dorong, alhamdulillah ya. Kalau tadi dengan statement masyarakat kita ini dengan konsep Islami mengurangi angka kemiskinan, ternyata itu sangat efektif. Ternyata sangat efektif. Pertama dengan konsep ya Islam mempunyai konsep yang menyeluruh ya, kafah. Ketika seorang sudah beriman, bertakwa kepada Allah, perintah Allah dilaksanakan, larang Allah dia jauhi. Salah satu perintah Allah apa? Perintah aqimus shalah wa atuz zakat. Dia diperintahkan salat ya. Salat. Kita harapkan nanti, alhamdulillah dalam 4 tahun terakhir ya, gerakan salat subuh berjamaah. Ini salat subuh dimulai salat subuh dulu. Alhamdulillah ada peningkatannya 100%, 2 kali lipat. Nah, karena kita selalu memotivasi masjid-masjid untuk meramaikan apa, mengajak masyarakatnya untuk apa, gerakan subuh berjamaah. Nah, setelah masyarakat kita salat subuh berjamaah, salatnya di masjid. Yang jelas pada waktu itu hubungannya baik dengan Allah, hablum minallah. Hablum minallah. Hablum minannas. Dengan manusia. Silaturahmi juga terjaga dengan sesama jemaah. Allah sudah katakan manusia itu akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan yang baik dengan Allah dan hubungan sama manusia. Selanjutnya dia laksanakan juga perintah Allah. Faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Ya. Selesai dia salat, dia bertebaran di muka bumi. Nah, wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah. Wa dzkurullah katsira. Tapi dalam mencari karunia Allah dia selalu ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ingat Allah dimanapun dia berada, sehingga dia tidak tersesat. Dia tidak mau melanggar aturan-aturan Allah dan aturan-aturan kenegaraan kita, undang-undang kita. Nah, inilah dia akan selamat. Kalau dia sudah selesai salat subuh, dia berusaha apapun profesinya, sebagai apapun, sudah bekerja, mencari karunia Allah. Karunia Allah itu ada di mana? Di pasar ada karunia Allah, di sawah, di ladang ada karunia Allah, di kantor ada karunia Allah, di mana-mana pun ada karunia Allah. Nah, tapi dalam mencari karunia Allah selalu ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ini yang alhamdulillah. Begitu pula konsep wa aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat kita sudah minta kepada seluruh para muzaki untuk membayarkan zakatnya, ya, untuk diserahkan kepada mereka para mustahik nanti, orang-orang yang berhak. Alhamdulillah 4 tahun terakhir kita terima kasih kepada para muzaki kita, ya, terutama para PNS. Ada peningkatan 1000% peningkatan zakat di Kota Solo yang dikumpulkan oleh Badan Zakat Nasional. Ya, kalau tahun sebelumnya ya, sekitar 450 juta, sekarang sudah 4,5 miliar. Ini itu tentu sebuah bukti bahwa masyarakat kita salatnya sudah terjaga, zakatnya juga sudah dibayarkan. Nah, efeknya apa? Angka kemiskinan menurun. Angka kemiskinan menurun dari 4,9% di awal kita menjabat. Alhamdulillah. Dari hitungan masih 2%, sehingga kita angka kemiskinan terendah nomor 2 di Sumatera Barat, setelah Solo itu, ya, Solo itu terendah. Nah, dan diapresiasi oleh Kementerian Keuangan, juga diapresiasi oleh Kementerian Sosial. Nah, sehingga kemarin ini wali Kota Solo dibolehkan memakai membeli mobil baru. Akibat itu angka kemiskinan yang sudah menurun signifikan. Nah, kemudian Mabit, nah kita gerakan Mabit, malam bina iman takwa, ya. Ini bagaimana anak-anak kita itu terpaut hatinya ke masjid, ya. Antara maghrib dan isya itu mereka di masjid, anak-anak kita, bapak ibu, kalau perlu bapak ibu. Di mana? Di masjid dan musala tempat tinggal masing-masing, karena yang tidak memerlukan kendaraan ke sana,
yang bisa kita berjalan kaki. Nah, sekarang yang jadi masalah juga ada komplain dari orang tua. Anak saya mabit, pulangnya lama. Kok lama pulangnya? Harusnya kan diantarkan anak, didampingi. Langkah indahnya Bu ya, bapak, ibu, anak berangkat ke masjid. Sama-sama. Berangkat ke masjid, kemudian pulang ke masjid. Ini luar biasa yang harus kita tumbuhkan kembali. Komunikasi yang harmonis antara anak dan bapak. Kapan yang seperti itu? Nah, kita anaknya mabit, bapak ibunya baca Al-Quran di masjid sampai Isya, kan? Dan kita hanya tuh minta sekali seminggu. Ini bukan sekali seminggu, harusnya tiap hari. Alhamdulillah, mabit malam bina iman takwa ini terpaut hatinya ke masjid anak kita ini. Mungkin kaji Buya dulu pernah saya dengar itu kan orang yang nanti mendapat naungan di Yaumil Mahsyar itu ya, di antara 7 orang ya, 7 golongan, yang satunya adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid, pemuda ya, yang hatinya terpaut ke masjid. Nah, ini yang kita ingin. Itu pula sekarang kita dorong gerakan baca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah punya lebih 1000 hafiz ada di kota Solo ini. Sehingga ini kan tentu membuat kita kota ini betul semakin Allah berkahi. Duduknya sholat dia laksanakan, zakat dia tunaikan, kemudian Al-Quran dia baca, malah dia hafal dan diamalkan. Tentu Allah semakin sayang kepada kita. Nah, inilah yang. Nah, kemudian perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dia harus dijauhi. Nah, kan ini sudah jelas itu dalam surat Al-Maidah itu kan larangan meminum khamar, berjudi, menguji nasib ya. Karena itu sudah larangan ya. Patsestan ibu, itu karena itu apa? Itu perbuatan setan itu. Oleh karena itu memang alhamdulillah di periode ini kita berhasil melahirkan inisiatif DPRD, sebuah perda anti maksiat. Perda anti maksiat. Iya. Perda itu kan luar biasa ini. Ada perda, sebelumnya ada perda. Yang salah satu melarang tempat-tempat hiburan, tempat apapun menyediakan minuman keras di sana, nggak boleh. Dan itu di periode Pak Wali Kota memimpin ya? Iya, sudah perda maksiat ya? Iya, perda maksiat itu munculnya ketika Pak Wali Kota memimpin? Iya. Bukan sebelumnya ya? Belum, bukan sebelumnya. Iya. Kita bukan perda itu kan. Nah, tanpa perda itu tidak ada dasar kita. Dasar kita untuk memberantas maksiat ini. Anda sudah ada perdanya. Salah satu di perda itu memang tidak boleh, silakan orang membuka usaha, restoran, minuman, kafe, silakanlah. Ya, tapi jangan ada maksiatnya. Apa misalnya maksiat? Jangan ada minuman keras. Jangan ada perempuan-perempuan yang bisa mengundang setan datang ke sana. Karena ini yang kita apakan. Nah, kalau ternyata ada seperti itu, dia sediakan batas waktunya juga jam 12 malam. Batas bukanya. Bukanya batas waktunya tidak boleh larut-larut malam. Nah, ini kan sudah, karena sudah larut malam itu sudah negatif akhirnya. Kalau melanggar, kafe kita tutup. Sudah pernah kita segel. Ya, dengan aparatnya ya, Satpol PP dengan aparat terkait itu sudah disegel. Namun ternyata dibuka lagi. Oleh? Yang bersangkutan. Yang punya kafe membuka yang disegel. Iya, segel. Bukan Pak Wali buka ya? Bukan, mereka setelah disegel oleh aparat dibuka lagi. Seharusnya ini perbuatan pidana. Ya, tapi memang mungkin masih dalam kajian ya. Ya, harusnya tidak boleh segel pemerintah ini dibuka. Polis lain ya. Nah, yang segel itu ada. Tapi mungkin kajian kita minta opini dari dari pendapat hukum dari Mahkamah Agung nantinya. Terjadi seperti ini gimana ini? Masa saya katakan berkali-kali tidak boleh ini, karena memang tidak ada positifnya minuman keras. Untuk apa malam-malam begadang di sana, hibur-hiburan itu dapat? Karena memang hanya akan mengejar setan dan menyengsarakan masyarakat kita. Kita tidak rela masyarakat kita hidup yang seperti itu. Nah, oleh karena itu memang bahkan saya sudah pernah ultimatum Kasat Pol PP, tanggal sekian kalau masih ada kafe yang buka, ada yang melaporkan,
kasatnya dengan jajarannya saya copot. Betul, saya sudah selesai. Kalau kafe tadi ada maksiat dan dilindungi. Iya. Ya, ditutupi. Tutupi. Iya. Ya, terlibat. Saya copot. Kasat Pol PP sebelumnya pernah saya copot. Sekarang saya katakan juga kalau ada, saya sudah bilang di depan rapat Promosbida, kalau ada nanti kedapatan kafe-kafe ini maksiat, ya ada minuman keras di sana, ya kemudian ada mengarah ke prostitusi dan sebagainya, ya ada laporannya, ya misalnya, ya saya terima, Kasat Pol PP copot, langsung saya copot. Tapi tolong sampaikan berita yang betul, barang bukti yang barang jelas, buktinya jelas di sana itu ada, kalau ada, ya kemudian nanti kan kita nggak mau juga fitnah kan, nggak mau opini, apa di sana kan, tolong nanti. Bahkan kita sudah janjikan rewardnya 1 juta ini bagi yang bisa reward ke masyarakat yang melaporkan ini. Masyarakat yang melaporkan bahwasanya kafe tersebut ada maksiat, ada minuman kerasnya, ada wanita nakalnya. Ini buktinya. Dia foto atau dia videokan, disampaikan ke aparat yang berwenang, dan pihak Pemda mengasih reward. Saya pribadi berikan. Pak Zulfian mengasih kemarin tuh janjinya rewardnya 1 juta. Nah, sekarang mau saya tingkatkan lagi. Mungkin belum ada yang tertarik 1 juta, mungkin terlalu rendah, mungkin 2 juta sekarang kita kasih lagi. 2 juta. Ya, sekarang 2 juta lagi ya. Dan kepala Satpol PP langsung kita copot gitu kan kalau ada laporan seperti ini. Laporan seperti itu. Ya, ada bukti ya. Nah, kita nggak mau nanti, Pak, itu ada kafe apa kan nggak ada buktinya kan. Dan sementara memang kita sugaskan juga. Kita jalan juga ini, ada nggak seperti itu? Kalau sekarang main kucing-kucingan dia, ya aparat razia ditutup, aparat nggak ada, kadang-kadang itu indikasinya ada seperti itu. Nah sekarang kita butuh bukti yang, bukti-bukti, dan bagaimanapun juga Buya, kita tidak akan pernah mentolerir ada perbuatan maksiat kota ini, karena ini akan mengundang murkanya Allah, mengundang murka Allah. Nah, jadi tidak mungkin kota Beras dan Medina padi ditanam jerami pun itu ini padi yang rumput-rumput liarnya harus dibuang. Kalau tidak nanti padinya yang mati nanti, bukan rumputnya akan tetap tumbuh, padinya yang mati nanti. Tidak mungkin kebaikan ini kita kalau maksiat kita biarkan. Di amar ma'ruf nahi mungkar wajib sejalan. Iya, setuju ya. Jadi komitmen Pak Zulfian yang dahulu ketika masa wakil wali kota, kemudian jadi wali kota, dan hari ini akan mencalonkan lagi menjadi wali kota, komitmen itu tetap bahwasanya kafe-kafe di kota Solo ini tidak boleh ada minuman keras, tidak ada perbuatan prostitusi. Kalaupun ada, silahkan laporkan dan akan diberikan reward. Tapi laporan tadi ada barang bukti yang valid. Apakah bentuk video atau memang saksi dan lain sebagainya akan disegerakan gitu. Alhamdulillah ini yang ditunggu-tunggu masyarakat Pak Zulfian. Dan kemudian kota Solo yang Bapak inginkan menjadi kota yang diberkahi itu salah satu konsepnya mungkin sudah terjawab mungkin ya. Karena dengan kita melaksanakan perintah Allah, otomatis kota ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Saya rasa cukup itu. Terima kasih banyak. Ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita. Dan terakhir Pak Zulfian, ada juga masyarakat menganggap, mohon maaf Pak, katanya Bapak itu munafik katanya. Ya, mohon sabar Pak. Ya, Bapak hari ini hari Senin ini dalam keadaan berpuasa. Mungkin tingkat sabar tuh luar biasa. Disebutkan munafik karena dulu janjinya 1 periode nggak maju lagi, tapi kenyataan hari ini maju lagi jadi wali kota, ya kan? Kira-kira masa Buya tidak memegang komitmen? Kira-kira bagaimana penjelasan ini Pak? Baik, makasih Buya. Ini perlu juga kita jelaskan kepada masyarakat kita bahwa kita, kalau istilah adatnya ya, tidak dapat disekam padi sekam balah di hati batu. Tidak dapat bahkan arti karena Allah yang berlaku. Ya artinya apa? Saya rencana ini saya akan pergi ke Jakarta. Tahu ada sebuah peristiwa penting yang membuat kita harus ke Jakarta. Kita, apakah itu munafik ya? Terencana ke Jakarta. Tidak ke Jakarta, saya
tanya Buya, Hmm. Pak Zulfian ke Jakarta ada besok? Enggak, kata saya. Saya enggak ke Jakarta besok. Iya, komen. Berarti janji itu ya? Jadi ya, saya udah rencana saya enggak ke Jakarta. Saya enggak ke Jakarta besok katanya. Tahu Pergi aja ke Jakarta. keluarga sakit. Iya. Tahu Buya kan? Iya. Buya paskah Buya mencap saya munafik. Iya. Katanya besok katanya enggak ke Jakarta, atau dia ke Jakarta juga. Iya. Harus dicari sebabnya. Apakah itu jadi apa? Katanya enggak ke Jakarta, aku juga ke Jakarta juga. Iya. Ada keluarga yang sakit, ada keluarga tiba-tiba dapat undangan. Ini apa jadi saksi apa di sana? Mungkin keluarga yang tanya. Iya. Enggak bisa enggak. Ini tentu ini apa? Sekira bukan itu yang kategorinya ya. Nah, karena yang mengatur hidup kita ini kan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, rencana saya memang saya ingin istirahat lagi. Iya. Sudahlah. Dan itu memang Bapak sampaikan dan akui memang pernah menyampaikan itu. Iya, saya hanya setahun satu periode di sini. Memang benar ya. Iya, satu periode di sini. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal. Nah, yang itu kan pertama perintah partai. Perintah partai. Ya, perintah partai yang tidak bisa ditawar-tawar. Iya. Dan juga mendorong masyarakat. Dorong masyarakat terutama dari para ulama dan para mubalik yang meminta secara langsung Bapak untuk maju kembali. Iya, ini. Iya. Dan karena kami juga melihat Bapak maju, Bapak dinyatakan dan Bapak menyatakan ke publik ingin maju setelah pasangan-pasangan yang lain maju, artinya di penghujung Bapak majunya, Pak ya. Karena memang dari awal kita kan tidak maju memang benar ya. Tidak ingin lagi. Ya, pertama itu kawan-kawan tahu itu semua bahwa saya tidak ingin itu. Iya. Betul tidak ingin. Udahlah. Ibarat saya memang akan ke Jakarta. Yeah. Saya enggak, tahu tiketnya udah datang aja. Misalnya belikan tiket. Apa sekarang ini? Bukti saya tidak ada mendaftar pun. Iya. Tidak ada satu pun mendaftar ke partai politik. Kalau iya, saya harus mendaftar. Iya. Ya. Kan tidak ada. Karena Nasdem sendiri saya tidak daftar. Iya. Bukti saya memang tidak ada rencana. Iya. Ya. Kecuali tahun rencana enggak, tahu saya mendaftar di Nasdem, daftar di udah pasang kuda-kuda dulu gitu ya. Ini nggak ada ya. Ada. Bahkan kawan-kawan saya dorong silakanlah masuk kawan-kawan pilihlah yang sesuai dengan hati nurani. Kan kawan sudah sudah masuk bergabung dengan tim lain. Nah, tahu perintah partai. Saya berharap juga sebenarnya Bu ya. Perintah partai baik saya laksanakan. Tapi mudah-mudahan tidak ada partai penamping lain. Karena Nasdem kursinya kan kurang. Hanya 2 kursi. Iya, 2 kursi. Ya, harusnya 4. Saya berharap mudah-mudahan tidak ada partai penamping. Dan nggak jadi maju akhirnya. Iya, karena nggak partai nggak cukup kan nggak jadi juga. Tapi dengan takdir Allah takdirkan dapat tambahan partai. Malah melebihi. Dapat tambahan partai. Tambah 4 kursi lagi. Jadi 6 kursi. Kawan-kawan juga. Dan Bapak juga tidak ada mendaftar ke PAN, tidak ada mendaftar sebelumnya ke PKS. Tidak ada mendaftar ke PKS kan. Dan ini bisa dibuktikan rekam jejak administrasi ini ke partai-partai itu tadi ya. Lihatlah karena ya itu DPP mereka yang menentukan semua. DPP yang menentukan. DPP. Kemudian saya masih berharap juga partai sudah ada. Saya masih berharap nih, tidak ada wakil. Iya, wakil. Nah, wakil itu kan tidak mungkin, kan tidak ada wakil kan tidak mungkin juga. Tentu Allah gerakkan hati seorang anak muda ya. Yang bersedia meninggalkan zona nyamannya di DPRD. Betul. Yang Dr. Ramadhani Kirna Putra ini kan siapa yang mengatur semuanya ini? Allah yang mengatur semuanya ini kan. Dia mau mengorbankan nyamannya, meninggalkan DPRD, masuk menjadi calon wakil wali kota. Ya belum tentu. Ini kan itu kan masih misteri kan. Masih berjuang deh sekarang. Masih berjuang kan. Nah, padahal di DPRD sudah kalau mau senang-senang sudah bisa dia. Artinya bukan senang-senang, artinya zona amannya 4 tahun ke depan sudah. Dan kemudian hari ini dia melepaskan zona aman tadi, tidak jadi anggota DPRD lagi, berjuang bersama-sama Pak Zulfian. Belum tentu bisa duduk nanti, tapi kita berharap insya Allah dengan izin Allah pula akan duduk. Amin ya rabbal alamin. Jadi barangkali inilah yang ya silakan kalau yang menuduh macam-macam itu biasa saja. Karena memang bagi kita ini, kita manusia kan ada yang sempurna. Saya nggak sempurna. Kalau ada manusia yang belum puas dengan apa yang saya kerjakan, saya mohon maaf. Itu
tapi alhamdulillah saya sudah berusaha sekuat tenaga Ya. memberikan yang terbaik untuk kota dan masyarakatnya. Nah, tentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan kalau apa yang tugas ini tidak hanya kepada masyarakat, tapi kepada Allah nanti kita pertanggungjawabkan. Kepada Allah kita pertanggungjawabkan. Nah, barangkali itu ya. Ya, makasih Pak. Saya sangat tertarik sekali ketika Bapak selalu menghimbau mengajak masyarakat Solo ini bukan hanya sejahtera di kota Solo, nanti bisa masuk surga bersama-sama ke surga Allah. Iya. Ya, dengan kepemimpinan Bapak. Mudah-mudahan Allah membantu Bapak, memudahkan urusan, dan kemudian kepada masyarakat Solo, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat pemilih untuk bisa lebih cerdas, untuk tabayun, untuk recheck tentang kebenaran hal-hal yang sedang berkembang di masyarakat pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tetap dalam berkah Allah, Bapak tetap sehat, tetap Amin. dalam suasana yang semangat, dan mudah-mudahan kerja berat tapi mulia ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, betul ya. Kita enggak la haula wala quwata illa billah. Kita enggak punya daya dan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, oleh karena itu memang salah satu yang berat ini Bu ya, tidak hanya menyelamatkan di dunia tapi di akhirat. Di akhirat, Ini yang berat pemimpin itu kan. Ya. Kullu qura'im wa kullu ra'im Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tapi minta pertanggungjawabkan. Ya. Diajak enggak masyarakat Kota Solo salat ke masjid. Ya. Saya akan nanti saya bilang, alhamdulillah Allah saya sudah diajak, malah sudah disediakan fasilitas fasilitas masjid yang layak untuk diamalkan. Program sudah program sudah ini kan, karena saya tidak inginkan ada satu saja warga kota ini yang tidak langsung masuk surga. Nah, saya akan sedih itu kan Bu ya. Nah, itu tentu juga tanggung jawab kita para ulama, kita semuanya mengajak ini. Yang mudah-mudahan inilah kita harapkan setiap diri kita ya mencoba menjaga diri, anfusikum wa ahlikum keluarga kita. Nah, kalau saya mungkin dalam kapasitas karena diberi amanah itu tanggung jawabnya tidak hanya keluarga tapi juga seluruh masyarakat Kota Solo ini. Wa anfusakum wa ahlikum nar, jaga dari azab neraka. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Dan ini kami harapkan terus saran dan masukannya. Insyaallah. Dan termasuk kritikan-kritikan andaikan kita ditakdirkan oleh Allah. Dan kami himbau juga untuk saudara-saudara kita yang ikut dalam pilkada ini ya, karena memang untuk tidak terlibat dalam ghibah, fitnah, ini kan ghibah, karena memang dosanya sangat besar dan Allah sangat tidak suka dengan perbuatan itu. Ya, memakan bangkai saudara kita yang sudah meninggal, dia beratkan ya, ghibah itu kan memakan bangkai saudara kita sudah meninggal. Pada kawan-kawan selalu saya sampaikan ini, jangan sampai seperti itu, jangan menghina, jangan mencari-cari kesalahan. Nah, kalau soal siapapun yang akan jadi kepala daerah dalam masa 3 tahun ke depan, 3 tahun itu terserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Pak Haji Zulfian Datuk Tianso SHMSC yang sudah memaparkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Intinya tabayyun ya. Maka apabila kamu dapat kabar berita fatabayyanu, recheck. Kemudian kita dilarang ghibah. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minazzon. Ya, jangan buruk sangka. Inna ba'da zon itsmun. Buruk sangka itu dosa. Tadi disebutkan, maukah kamu makan bangkai saudara kamu? Pasti kamu benci makan bangkai saudara kita. Jadi kalaupun kontestasi pilkada ini, marilah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mencapai kebajikan. Paterang sih lampu awak, jangan dipadamkan lampu orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.